Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum sahabat Lentera Hati. Semoga hari ini kita semua diberikan kesehatan, keberkahan, dan rezeki yang melimpah. Terima kasih sudah hadir. Mari kita sama-sama mengambil hikmah dari pembahasan kali ini. Pernahkah kau menyadari bahwa yang paling sering membuat kita berdosa bukan tangan, bukan kaki, bahkan bukan hati, tapi lidah yang tak pernah dijaga? Dari satu kata yang tak dipikirkan, bisa lahir luka yang bertahun-tahun tak sembuh. Dari satu kalimat yang keluar tanpa sadar, bisa hancur kehormatan seseorang. Lidah kecil tapi bisa menumbuhkan cinta, atau menyalakan api kebencian yang tak akan padam. Betapa banyak orang yang salatnya rajin, sedekahnya rutin, tapi amalnya habis karena lisannya menyakiti. Betapa banyak hubungan baik hancur hanya karena mulut tak dijaga. Kita sering lupa setiap kata dicatat, setiap ucapan akan dipertanggungjawabkan. Mungkin sekarang kita tertawa dengan ucapan kita, tapi kelak bisa jadi kata-kata itu yang membuat kita menangis di hadapan Allah. Maka sebelum berbicara, berhentilah sejenak. Tanyakan pada hati, apakah kata ini membawa pahala atau justru membawa penyesalan? Karena kadang diam bukan berarti kalah, tapi bentuk kebijaksanaan. Agar lidah tak menyeret kita ke dalam dosa yang tak kita sadari. Lidah adalah bagian kecil dari tubuh manusia, tapi ia menyimpan kekuatan yang luar biasa. Dari lidah lahir kata-kata yang bisa mengubah dunia. Kata yang bisa menghidupkan semangat, menenangkan hati yang gelisah, bahkan membangkitkan jiwa yang hampir menyerah. Namun dari lidah yang sama, bisa keluar racun yang mematikan, kalimat yang menghancurkan nama baik, dan ucapan yang menoreh luka di hati orang lain. Begitu besar pengaruhnya, hingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengingatkan bahwa kebanyakan manusia diseret ke neraka karena hasil dari ucapan lisannya. Betapa sering kita menyepelekan kata-kata, hanya satu kalimat yang terucap tanpa pikir, tapi mampu memadamkan semangat seseorang. Satu ejekan kecil bisa membuat orang kehilangan kepercayaan diri. Satu fitnah yang disebarkan bisa menghancurkan kehidupan orang lain. Padahal, semua itu berawal dari sesuatu yang tampak sepele. Lidah kecil yang tak dijaga. Allah sudah mengingatkan kita dalam Al-Quran, bahwa tidak ada satu kata pun yang keluar dari mulut manusia kecuali dicatat oleh malaikat. Artinya tak ada ucapan yang benar-benar hilang. Semua akan kita dengar kembali di hari perhitungan. Lidah adalah ujian bagi setiap orang. Ia tidak bertulang, tapi sering lebih tajam dari pedang. Pedang bisa melukai tubuh, tapi lidah bisa menoreh luka di hati yang tak terlihat dan tak mudah disembuhkan. Luka karena perkataan kadang bertahan bertahun-tahun, bahkan lebih lama dari luka fisik. Maka orang yang mampu menjaga lisannya, sesungguhnya telah menjaga sebagian besar kehormatannya. Lidah bisa menjadi sumber pahala yang tak terhitung, bila digunakan untuk kebaikan. Dengan lidah kita bisa berzikir, mengucap salam, memberi nasihat, membaca Al-Quran, atau sekadar menenangkan hati seseorang dengan kata yang lembut. Satu kalimat yang tulus bisa menjadi sebab seseorang berubah menjadi lebih baik. Tapi sebaliknya, satu ucapan kasar bisa membuat orang menjauh dari kebaikan. Disinilah letak tanggung jawab kita. Apakah kita akan menjadikan lidah sebagai alat untuk menebar kebaikan, atau senjata yang menyakiti tanpa sadar? Jagalah lidahmu, karena di dalamnya tersimpan takdir hubungan, rezeki dan bahkan akhiratmu. Jangan biarkan ia bergerak tanpa arah, sebab sekali ia berbicara, tak ada jalan untuk menarik kata itu kembali. Orang bijak pernah berkata, jika kata sudah keluar, ia menjadi tuan atas dirimu. Tapi selama kau menahannya, kau adalah tuannya. Maka belajarlah menahan diri, berpikir sebelum berbicara, dan jadikan lisanmu sumber kebaikan, bukan penyesalan. Kata-kata itu ringan diucapkan, tapi berat dirasakan. Kadang hanya sepatah dua patah, tapi mampu menembus lebih dalam dari bilah pisau yang paling tajam. Luka karena benda tajam mungkin berdarah, tapi akan sembuh seiring waktu. Sedangkan luka karena ucapan
bisa membekas seumur hidup. Ia tak terlihat di kulit, tapi terasa sampai ke hati. Berapa banyak orang yang masih tersenyum di hadapan kita, padahal hatinya hancur karena pernah disakiti oleh ucapan yang kejam. Berapa banyak hubungan baik hancur hanya karena satu kalimat yang diucapkan tanpa pikir. Dan berapa banyak orang berhenti berbuat baik, berhenti percaya diri, berhenti berharap, bukan karena perbuatan orang lain, tapi karena kata-kata yang membuatnya merasa tidak berharga. Kata bisa menjadi doa, tapi juga bisa menjadi kutukan. Ia bisa menyembuhkan, tapi juga bisa melukai. Dalam setiap huruf yang keluar dari mulut kita, ada kekuatan yang bisa mengubah hati manusia. Itulah mengapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan, sesungguhnya seorang hamba bisa mengucapkan satu kata yang diridai Allah tanpa ia sadari, namun Allah mengangkat derajatnya karenanya. Dan seorang hamba bisa mengucapkan satu kata yang dimurkai Allah tanpa ia sadari, lalu ia terjerumus ke dalam neraka. Karenanya, hadis riwayat Bukhari dan Muslim, begitu berbahayanya lidah, karena ia bisa menyakiti tanpa sentuhan. Ia bisa membunuh semangat seseorang tanpa senjata. Satu ejekan kecil bisa menghancurkan rasa percaya diri. Satu fitnah bisa merusak nama baik yang dibangun bertahun-tahun. Satu sindiran bisa memadamkan semangat hidup seseorang. Semua itu terjadi bukan karena luka di tubuh, tapi karena luka di hati, luka dari kata. Maka sebelum berbicara, berhentilah sejenak. Tanyakan pada diri, apakah kata ini akan menyembuhkan atau justru melukai? Apakah ucapan ini mendekatkan kepada Allah atau menjauhkan? Karena lidah tidak bertulang, namun bisa menjerumuskan manusia ke jurang yang paling dalam. Jagalah ucapanmu seperti kau menjaga rahasiamu. Jangan biarkan emosi membuat lidahmu menjadi senjata. Gunakan mulutmu hanya untuk hal-hal yang membawa kebaikan, menenangkan, menasihati dengan lembut, menguatkan hati yang lemah, atau sekadar mengucapkan doa yang tulus. Karena terkadang satu kata yang baik bisa menjadi cahaya bagi jiwa yang hampir padam. Luka dari pisau mungkin sembuh dalam hitungan hari, tapi luka dari kata bisa tersisa sepanjang usia. Fitnah dan ghibah, dua dosa yang sering dianggap ringan, padahal keduanya adalah api yang perlahan membakar amal kebaikan kita hingga hangus tanpa sisa. Banyak orang rajin beribadah, tekun bersedekah, gemar menolong sesama, tapi amalnya hilang satu demi satu karena lisannya tak dijaga. Ia berbicara tentang aib orang lain. Ia menyebarkan kabar yang belum pasti. Ia tertawa di atas kehormatan saudara seiman. Tanpa sadar, setiap ucapannya sedang menyalakan api yang membakar semua kebaikan yang pernah ia lakukan. Ghibah bukan hanya sekadar membicarakan orang di belakangnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, ghibah adalah engkau menyebut tentang saudaramu sesuatu yang ia tidak suka. Lalu para sahabat bertanya, bagaimana jika yang aku katakan itu benar adanya? Beliau menjawab, jika apa yang engkau katakan itu benar, maka engkau telah menggibahinya. Namun jika tidak benar, maka engkau telah memfitnahnya. Hadis riwayat Muslim. Lihatlah betapa berharganya kehormatan seorang Muslim di sisi Allah. Bahkan hanya dengan menyebut sesuatu yang benar tapi menyakitkan, kita sudah termasuk dalam ghibah. Dan jika yang diucapkan ternyata dusta, maka itu fitnah, dosa yang lebih besar lagi. Fitnah bukan hanya melukai, tapi juga meruntuhkan kepercayaan, merusak nama baik, dan memecah ukhuwah yang dibangun dengan susah payah. Tahukah kita bahwa fitnah dan ghibah tidak hanya melukai orang lain, tapi juga diri kita sendiri? Setiap kali kita membuka aib saudara, Allah bisa saja membuka aib kita di dunia maupun di akhirat. Setiap kali kita menebar kabar yang tak pasti, satu demi satu pahala kita berpindah ke orang yang kita bicarakan, sampai tak tersisa apa-apa selain penyesalan. Di hari kiamat nanti, orang yang suka ghibah akan datang dengan pahala salatnya, puasanya, zakatnya, tapi semuanya habis, berpindah kepada orang-orang yang pernah ia sakiti dengan lisannya.
Dan ketika pahalanya telah habis, dosa mereka akan ditimpakan kepadanya. Na'udzubillah. Fitnah dan ghibah adalah racun yang halus. Ia tidak terasa di lidah tapi mematikan hati. Ia bisa mengundang tawa di dunia, tapi mendatangkan tangisan di akhirat. Karena itu orang beriman sejati akan berhati-hati dalam berbicara. Saya akan berpikir sebelum mengucap, menimbang sebelum menyebarkan kabar, dan diam ketika tak yakin akan kebenarannya. Lebih baik diam daripada menyebar luka. Lebih baik menutup aib saudara daripada membuka pintu dosa bagi diri sendiri. Sebab, siapa yang menutup aib saudaranya di dunia, Allah akan menutup aibnya di akhirat. Dan siapa yang menebarkan fitnah, maka ia telah menyalakan api yang bisa membakar semua amal kebaikan yang pernah ia lakukan. Jaga lisanmu sebelum ia menjadi penyebab kehancuranmu. Karena fitnah dan ghibah bukan sekadar kata, ia adalah api, dan api itu tak akan berhenti membakar sampai tak tersisa apa-apa kecuali penyesalan. Mulut adalah anugerah besar dari Allah. Dari sana lahir kata-kata, doa dan nasihat yang bisa mengubah dunia. Tapi anugerah ini juga bisa menjadi ujian, sebab dari mulut yang sama bisa keluar kebaikan yang menyelamatkan atau keburukan yang menjerumuskan. Setiap hari lidah kita berbicara, kadang dengan lembut, kadang dengan tajam. Kita berbicara kepada keluarga, teman, bahkan kepada orang asing yang baru kita temui. Namun jarang kita bertanya pada diri sendiri, apakah ucapan kita menebar kebaikan atau justru melukai tanpa sadar? Padahal di balik setiap kata ada kekuatan besar. Satu kalimat bisa menenangkan hati yang gelisah. Satu ucapan bisa membangkitkan semangat seseorang yang hampir menyerah. Tapi satu kata yang salah bisa menghancurkan harapan dan menghapus senyum yang telah lama dipupuk. Gunakanlah mulutmu untuk menebar kebaikan, karena kata yang baik adalah sedekah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kalimat yang baik adalah sedekah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bayangkan, hanya dengan berbicara yang baik, kita bisa mendapatkan pahala tanpa mengeluarkan Rp1 pun. Menyapa dengan salam, menenangkan orang yang sedih, memberi semangat kepada yang lemah, memuji tanpa berlebihan, atau sekadar berkata, semoga Allah memberkahimu. Semua itu adalah bentuk sedekah yang mungkin tampak kecil, tapi nilainya besar di sisi Allah. Mulut yang digunakan untuk berzikir, membaca Al-Quran, berdoa, dan mengingat Allah akan menjadi sumber cahaya bagi hati. Ia membersihkan jiwa dari kekotoran dunia, menenangkan pikiran yang resah, dan menjadikan lisan kita saksi kebaikan di akhirat kelak. Tapi jika mulut digunakan untuk mencaci, bergosip, memfitnah, atau menyakiti, maka lisan itu akan menjadi saksi yang menjerumuskan kita sendiri. Setiap ucapan adalah benih. Jika ditanam dengan niat yang baik, ia akan tumbuh menjadi pohon kebaikan yang menaungi banyak orang. Tapi jika yang keluar adalah kebencian, amarah, dan dusta, maka dari mulut kita akan tumbuh duri yang melukai orang lain. Dan pada akhirnya, melukai diri kita sendiri. Gunakanlah mulutmu untuk mendoakan, bukan mencela. Gunakanlah untuk memotivasi, bukan merendahkan. Gunakanlah untuk menyatukan hati, bukan memecah belah. Karena dari mulut yang dijaga lahirlah kedamaian, tapi dari mulut yang dibiarkan, lahirlah kerusakan. Jangan remehkan kekuatan satu kalimat baik. Bisa jadi ucapan sederhana darimu hari ini adalah alasan seseorang untuk tetap bertahan dalam hidupnya. Maka sebelum berbicara, tanyakanlah pada hatimu, apakah kata ini membawa kebaikan atau hanya akan menambah dosa? Gunakan mulutmu untuk menebar kebaikan, karena di akhirat nanti, setiap kata akan bersuara menjadi saksi apakah lisanmu telah membawa cahaya atau justru api bagi dirimu sendiri. Setiap kata yang keluar dari mulut kita bukan sekadar bunyi yang hilang di udara. Ia adalah saksi, catatan, dan kelak akan berbicara untuk atau melawan kita di hadapan Allah. Kita mungkin lupa dengan apa yang pernah kita ucapkan bertahun-tahun lalu, tapi malaikat tidak pernah lupa. Setiap kata yang terucap, yang baik, yang buruk, yang lembut, yang menyakitkan, semuanya tercatat tanpa ada satu pun yang terlewat.
Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, "Tidak satu kata pun yang diucapkannya, melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang selalu hadir." Quran Surat Qaf ayat 18. Ayat ini sederhana, tapi mengguncang hati orang beriman. Bayangkan, setiap kalimat yang keluar dari mulut kita tidak pernah benar-benar hilang. Ia tetap hidup, dicatat, dan akan diputar kembali saat kita berdiri di hadapan Sang Pencipta. Kata yang baik akan menjadi cahaya, sedangkan kata yang buruk akan menjadi beban yang menundukkan kepala kita pada hari hisab. Betapa banyak orang yang celaka bukan karena perbuatannya, tapi karena ucapannya. Satu kata bisa menghancurkan rumah tangga, satu kalimat bisa memutus silaturahmi, satu ucapan bisa membuat orang kehilangan harga diri, kehilangan semangat hidup, bahkan kehilangan iman. Dan semua itu akan dimintai pertanggungjawaban. Tak ada yang luput dari pengadilan Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya seorang hamba mengucapkan satu kata yang diridai Allah tanpa ia sadari, namun Allah meninggikan derajatnya karenanya. Dan seorang hamba mengucapkan satu kata yang dimurkai Allah tanpa ia sadari, namun ia terjatuh ke dalam neraka karenanya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Itulah betapa berbahayanya lisan. Kita sering merasa aman karena hanya berbicara. Tapi sebenarnya, disitulah letak ujian terbesar. Lidah tidak bertulang, namun mampu menjerumuskan lebih banyak manusia ke neraka daripada tangan dan kaki. Karena dari lidah lahir fitnah, kebohongan, caci maki, dan dosa yang tak terhitung. Setiap kata yang keluar hari ini akan kembali padamu kelak. Jika ucapanmu menghibur orang yang bersedih, maka ucapan itu akan kembali padamu dalam bentuk doa. Tapi jika ucapanmu menyakiti, maka ia pun akan kembali dalam bentuk penyesalan. Maka bijaklah dalam berbicara, katakan yang baik atau diam, sebab diam lebih aman daripada kata yang menjerumuskan. Jagalah mulutmu sebagaimana kau menjaga amalmu, karena amal bisa terbakar oleh lisan yang tak dijaga. Gunakanlah lidahmu untuk berzikir, memberi nasihat, memuji Allah, dan menguatkan hati orang lain. Jadikan setiap kata yang keluar dari mulutmu bernilai ibadah, bukan dosa. Ingatlah, di dunia kata mungkin bisa dilupakan, tapi di akhirat setiap kata akan dipanggil, diperiksa, dan ditimbang. Dan saat itu tiba, semoga yang keluar dari catatan kita hanyalah kata-kata baik, yang menjadi saksi bahwa lisan kita pernah digunakan untuk kebenaran. Saudaraku, hidup ini terlalu singkat untuk diisi dengan kata-kata yang menyakitkan, terlalu berharga untuk dihabiskan dengan lisan yang menodai hati, sebab setiap ucapan akan kembali pada kita, entah dalam bentuk pahala atau dalam bentuk penyesalan yang tak berujung. Mari kita belajar menjaga lisan sebagaimana kita menjaga ibadah, menahan diri ketika emosi memuncak, memilih diam saat kata tak lagi membawa manfaat, dan hanya berbicara ketika ucapan bisa menjadi kebaikan, karena lidah yang dijaga akan menjadi cahaya, tapi lidah yang dibiarkan bisa menjadi bara yang membakar amal-amal kita. Gunakanlah mulutmu untuk berzikir, bukan mencaci. Gunakanlah untuk memuji, bukan mencela. Gunakanlah untuk menguatkan, bukan meruntuhkan. Sebab satu kata yang baik bisa menjadi sebab turunnya rahmat Allah, sementara satu kalimat yang buruk bisa menutup pintu keberkahan. Ingatlah saudara seiman, setiap kata yang keluar dari lisanmu sedang membentuk jalanmu menuju surga, atau menjerumuskanmu ke dalam dosa. Maka bijaklah dalam berkata, jadikan setiap ucapanmu doa, setiap tuturmu penenang, dan setiap kalimatmu tanda bahwa hatimu masih hidup dengan iman. Semoga Allah menjadikan lisan kita lembut dalam kebenaran, menundukkan hati kita dalam kesabaran, dan menjaga setiap kata agar menjadi saksi kebaikan di hari perhitungan. Dan ketika nanti dunia ini berakhir, semoga yang tersisa dari diri kita hanyalah jejak kata yang pernah menuntun orang lain menuju cahaya, lentera sunnah, menyala dalam diam, menuntun jiwa dalam gelap, dan mengingatkan kita bahwa cahaya kebaikan selalu bermula dari hati yang dijaga dan lisan yang terarah.